Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nafisatuz Zahra, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang pendidikan multikultural. Yang dimana presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya tentang pendidikan multikultural dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Anwar Sya'arudin MA. Adapun yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang identitas jurnal, yang kedua tentang pendahuluan jurnal, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat kesimpulan dan juga critical journal. Langsung saja pada pembahasan pertama yaitu tentang identitas jurnal. Judul jurnal yang saya review yaitu Pendidikan Multikultural. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Volume dan halaman volumenya 9 dan nomor 1. Ditulis oleh Muhammad Amin dan reviewernya saya sendiri yaitu Nabila Nafisatuz Zahra. Tahun diterbitkannya pada tahun 2018. Tanggal saya mereview yaitu pada tanggal 6 November 2023. Langsung saja kita lanjutkan kepada pembahasan kedua yaitu tentang pendahuluan jurnal. Pendahuluan jurnal ini meliputi tentang abstrak, kata kunci, pengantar, dan metode penelitian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang abstrak. Jurnal yang berjudul Pendidikan Multikultural ini langsung menuju topik yang dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang perlunya pendidikan multikultural di negara Indonesia yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai ragam budaya dan adat istiadat yang melekat dengan ragam etnis, ras, budaya, serta agama yang majemuk. Hal ini diperlukan agar tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Salah satu tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian. Selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kuncinya ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural, dan yang kedua yaitu toleransi beragama, dan yang ketiga yaitu adat budaya. Selanjutnya saya akan bahas tentang pengantar pada jurnal ini. Pengantar pada jurnal ini menjelaskan tentang bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan segala budaya dan adat istiadat yang melekat di dalamnya. Beragam budaya tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa akan melahirkan pandangan bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, ras, budaya, serta agama yang majemuk. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Pendidikan multikultural perlu dikembangkan agar masyarakat Indonesia lebih memahami pentingnya memelihara kerukunan antar sesama manusia. Dalam memahami sesuatu harus secara utuh, agar apa yang menjadi keagungan ilmu dalam multikultural bisa melebar luas, tidak hanya sempit sebatas sebagai menghargai perbedaan. Lebih dari itu, pemahaman agar pentingnya menjaga keharmonisan. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain. Dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme, dan chauvinisme.
Studi ini mengkaji mengenai pendidikan multikultural dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural tersebut. Begitu yang saya sampaikan tentang pengantarnya. Penulis memakai metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah kualitatif, menggunakan teknik deskriptif dan observasi dan juga pengembangan pengalaman serta memanfaatkan data sekunder dengan melihat pengembangan negara Indonesia. Pembahasan ketiga yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian pada pendidikan multikultural ini terbagi menjadi terbahas yaitu 3 bagian. Ada dimensi yang berkaitan dengan pendidikan multikultural, lalu ciri-ciri peserta didik, dan yang ketiga yaitu nilai-nilai universal. Langsung saja kita bahas tentang dimensi yang berkaitan. Yang pertama ada content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Dan yang kedua ada the knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu an equity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Dan yang keempat yaitu prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri peserta didik. Di sini terbagi menjadi 4, ada kemampuan, keinginan berkembang, latar belakang, dan penjelajahan. Yang dimaksud dengan kemampuan yaitu peserta didik sedang dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya. Dan yang kedua, mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa. Dan yang ketiga, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang keempat, peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual. Menurut Munib, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya, meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku, dan lain-lain. Menurut Musa Asy'ari, jadi pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai universal. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu peserta didik agar memperoleh pengetahuan dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikultural di sekolah-sekolah akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya,
agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogianya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada konteks ini dapat dikatakan tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Dalam Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 13, yang terjemahnya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pendidikan multikultural bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia, menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu yang pertama, nilai kesetaraan. Kesetaraan merupakan sebuah nilai yang menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki kesetaraan hak dan posisi dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu nilai toleransi. Toleransi adalah suatu sikap bagaimana menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Pendidikan multikultural sangat menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Begitu pula Islam adalah agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Islam bersifat adil dan moderat dalam arti tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Yang ketiga yaitu nilai demokrasi. Prinsip demokrasi dalam pendidikan merupakan suatu prinsip yang dapat membebaskan manusia dari berbagai jenis lingkungan serta memberikan kesempatan bagi perkembangan manusia. Yang keempat ada nilai pluralisme. Perdebatan mengenai posisi kelompok agama dalam masyarakat merupakan kajian dari pluralisme, sehingga apa yang disebut oleh pluralisme adalah sebuah paham yang memperjelas dan meyakini perbedaan dalam agama. Pluralisme mengajak kepada masyarakat agar melihat keberadaan perbedaan agama sebagai bagian yang realistis dalam kehidupan manusia. Dan yang kelima, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Selain sebagai sarana alternatif pemecah konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya saat ia berhubungan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Multikulturalisme kebangsaan di Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat. Memang masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Tetapi nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, agama, ras, dan tata cara ritual yang berbeda.
Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain. Penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Sedang menganut paham yang ada tentang pendidikan melalui pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dapat diambil suatu simpulan bahwa suatu konsep pendidikan yang terintegrasi sifatnya interdisipliner, multidisipliner, dan antardisipliner. Konsep pendidikan yang tidak hanya bersifat kepada pendidikan murni, tetapi sekaligus menggabungkan konsep pembangunan dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang muncul merupakan arti dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan terakhir yaitu tentang kesimpulan dan critical journal. Kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu arti dari pendidikan multikultural yaitu suatu proses pendidikan yang membantu individu mengembangkan cara menerima, mengevaluasi, dan masuk ke dalam sistem budaya yang berbeda dari yang mereka kritik, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan multikultural mempunyai 4 nilai, yaitu nilai kesetaraan, nilai toleransi, nilai demokrasi, dan nilai pluralisme. Nilai-nilai tadi mempunyai pandangan yang saling melengkapi satu sama lain dan mensikapi pendidikan multikulturalisme. Selanjutnya yang menjadi inti namun menjadi penutup juga yaitu tentang critical journal. Critical journal ini menurut pandangan saya, kekuatan pada jurnal ini atau kelebihan pada jurnal ini, yang pertama, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat, abstrak yang mudah dipahami dan mencakup keseluruhan, yang ketiga, penulis detail memberikan hasil penelitiannya dalam beberapa perspektif para ilmuwan. Dan yang keempat, penggunaan bahasa dan analisis yang mudah dipahami. Lalu, kelemahan dari jurnal ini menurut saya penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi jurnal ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian ataupun dalam penerangan saya kurang jelas dan mungkin kurang efektif juga. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan juga teman-teman. Saya Nabila Nafisatul Zahra, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.